Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online pada pagi hari ini bersama Kakak Eva dan Kakak Janet. Apa kabar kalian semua? Kakak Eva dan Kakak Janet berharap kabar kalian baik. Bertemu lagi di Sekolah Minggu Online di channel YouTube Sekolah Minggu Par GKI Masa Luther. Satu iman tumbuh melalui firman Tuhan. Prajurit Kristus, live for Jesus. Sebelum kita mulai dengan ibadah sekolah minggu, itu mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mulai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus sertai kami hingga berjalan dengan baik. Haleluya, amin. Tuhan, dengan lagu yang berkata, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak terbuka di padang, semua yang menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak terbuka di padang, semua yang menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kakak Janet minta adik-adik semua berdiri. Kita menyanyi lagu yang berkata, lihat betapa besar. Lihat betapa besar kasih-Nya Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih-Nya Allah pada kita. Kita percaya Tuhan Yesus. Kita menjadi anak Allah. Lihat betapa besar kasih-Nya Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih-Nya Allah pada kita. Kita percaya Tuhan Yesus. Kita menjadi anak Allah. Sebelum kita memulai dengan pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi dengan pujian Kubuka Alkitab. Silakan berdiri. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Bunda Marta. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk anak-anak yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Apakah kamu sudah siap? Haleluya, saya sudah siap. Ya, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu kita menyanyi dulu. Satu lipat tangan
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah menjaga kami di sepanjang kehidupan kami. Terbukti kami masih ada hingga saat ini. Semua itu anugerah dari Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi kami di pagi hari ini datang untuk mendengarkan sebagian daripada cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka satu persatu dengan nama mereka masing-masing, sehingga mereka dapat mengikuti ibadah dengan baik dan melakukan firman Tuhan yang hamba sampaikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, hamba yang menyampaikan firman sangat terbatas. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus pakailah hamba sebagai saluran berkat firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Semua anak Tuhan yang percaya, mari kita katakan amin. Ya, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Itu perjanjian baru kah lama ya? Perjanjian baru. Sudah dapat? Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12 dengan perikop kasih dan damai. Siapa yang tahu kasih itu apa? Ya, pagi hari ini kita akan dengar cerita tentang kasih dan damai, karakter orang yang hidup dalam kasih dan damai Kristus. Anak-anak sudah tahu, kalau sudah hidup di dalam Kristus, harus kita memiliki kasih dan damai Kristus. Ini. Kita harus, hendaklah kamu seia sekata. Itu orang yang hidup di dalam Kristus harus seia sekata. Apa tuh seia dan sekata ya Bunda? Seia sekata itu, kalau di dalam rumah ada 3 orang saudara. Masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri. Yang satu sukanya makan bakso, satu suka makan sate, satu suka makan mie. Masing-masing kalau minta, mama sama makan ini, nanti mama tuh pusing sekali. Mau ke sana beli bakso kah, mau beli sate, mama pusing. Nanti kalau yang adik bilang, sudah mama, biar saya mengalah, sudah beli kakak punya saja. Kata yang kakak mengalah sama adik yang kecil, biar mama beli sate saja sudah, nanti lain kali baru kita makan bakso. Itu seia sekata, kita harus sepakat. Jangan apa satu punya lebih tinggi, paksa mama saya harus ini, mama harus ini, beli ini, semua paksa sampai mama pusing mau beli yang mana. Anak-anak yang hidup di dalam kasih Kristus harus seia sekata. Dalam rumah kalau semua masing-masing yang dia punya, mama pusing. Harus seia sekata, mengalah dengan adik. Yang kakak biasa mengalah dengan adik. Itu seia sekata. Anak-anak yang hidup di dalam Kristus harus seia sekata. Hidup di dalam kasih Kristus harus memiliki ini seperasaan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-12 ada di situ dikatakan seperasaan. Anak-anak tahu seperasaan itu apa ya? Seperasaan itu jika kita punya teman ada sakit atau duka atau lapar, di sekolah dia datang tidak bawa makanan, kita yang punya harus memberikan kepada teman atau teman kita yang duka, kita kunjungi, kita bikin penghiburan, menyanyi. Biasa teman-teman kalau datang di rumah duka itu biasa kita menyanyi. Itu kita bikin hiburan untuk teman kita yang susah. Itu Tuhan mau kita seperasaan, kita harus merasakan teman kita duka atau senang itu sama-sama. Itu anak-anak Kristus tuh begitu. Anak-anak hidup dalam kasih harus mengasihi teman. Datang ke sekolah juga tidak bawa makanan, kita harus bagi, lihat dia punya makanan dibagi ke temannya yang tidak bawa makanan. Harus kita seperasaan. Jadi kita teman sakit kita juga rasa, kita kunjungi dia ke rumah sakit. Apalagi sekarang banyak anak-anak yang sakit,
Kita kalau dengar teman kita sakit harus kita pergi kunjungi, berikan kekuatan, dia semangat. Lihat teman datang, aduh teman datang kunjungi saya, langsung dia bangun sembuh, duduk minum obat, makan, atau kita bantu suap teman kita yang sakit. Itu seperasaan, jadi teman kita tidak rasa sendiri bahwa kita sudah kunjungi teman kita yang sakit. Selanjutnya lagi firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 8, itu penyayang. Harus anak-anak yang hidup dalam kasih dan damai Kristus harus punya ini, sifat ini, penyayang. Nah, dia punya nenek minta tolong, cucu tolong nenek kan, nenek mau ke belakang tapi tidak kuat jalan. Nah, cucunya bantu nenek jalan. Kadang tuh begitu nenek sudah minta tolong, pura-pura tidak lihat, kita lari jauh supaya jangan bantu nenek. Kalau nenek jatuh bagaimana? Itu meninggal, kita yang sedih, menangis lagi. Padahal waktu nenek sehat, nenek minta tolong kita untuk tolong nenek ke WC, atau nenek mau keluar, kita dorong kursi roda. Kadang tuh anak-anak ada yang malas untuk bantu nenek. Tidak boleh begitu. Harus kita penyayang, memiliki sifat penyayang. Bisa bantu mama di rumah, mama minta tolong untuk sapu, kita harus bantu. Karena itu yang Tuhan inginkan dari anak-anak yang memiliki kasih dan damai. Selanjutnya firman Tuhan juga dalam 1 Petrus 3 ayat 8 juga mengajarkan kita untuk rendah hati. Anak yang memiliki kasih dan damai itu harus rendah hati. Rendah hati di pelawang kata itu tinggi hati. Tinggi hati itu berarti sombong. Biasa anak-anak yang sudah ranking 1 di sekolah atau di kelas atau pintar main bola, ini sombong. Cuma pertanyaan tuh dia jawab, angkat tangan. Ya bu guru saya. Kita berteman lagi mau angkat tangan, dia aku tidak tahu. Diam saja, saya yang tahu dia angkat tangan. Jadi dia angkat tangan terus berkasihan, temannya di belakang sana lagi mau angkat jawab. Tidak bisa karena dia tahu dia yang paling pintar. Tidak boleh kita sombong. Kita lebih pintar atau lebih tahu main bola kaki atau apapun yang kita punya lebih, kita harus jangan sombong, kita harus bantu teman kita. Macam ini tuh kita bantu, aku tidak tahu yang nomor berapa. Kita ajarkan cara kerjanya bagaimana, bukan kita kasih tahu jawabannya, tapi kita ajar begini cara kerjanya supaya teman kita juga bisa begitu. Tapi jangan sombong, harus rendah hati karena itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Aduh, siapa yang bisa kalau teman sudah buat jahat sama kita atau kita balas? Oh, kau tunggu, nanti sebentar kau lewat sini seperti ini teman kita ini. Karena teman ini pernah ada senggol dia marah, oh satu tadi lari sana dia tabrak temannya sampai jatuh. Sudah jatuh, kaki sudah patah, luka, dia tidak bantu, cuma dia lewat saja begitu. Itu dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh begitu. Kita harus waktu teman kita sudah jatuh, kita stop dulu, berangkat dia bawa ke rumah sakit. Tidak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan karena Tuhan Yesus sangat tidak senang buat anak-anak yang apa sedikit harus kita balas. Main kelereng kalau dia pukul kita, oh kau tunggu nanti sebentar kalau kau lewat sini nanti pukul lagi. Tidak boleh, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau teman sudah buat begitu, jangan kita balas lagi, tetapi kita buat baik saja. Nanti lain kali waktu kita tolong, nanti diingatin. Waktu kita tolong, nanti diingatin. Dulu tuh saya buat jahat sama dia, tapi dia tidak balas saya jahat lagi, tapi dia bantu saya. Nanti dibilang, oh, anak ini tuh pasti anak-anak Tuhan Yesus yang memiliki kasih, sehingga dia tidak balas yang saya lakukan dulu, yang saya bikin jahat sama dia tuh dia tidak balas. Jadi dengan apa yang kita lakukan, teman kita akan bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Firman Tuhan juga di 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 mengajarkan bahwa tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ayo, siapa di rumah ini? Biasa kalau teman-teman main sampai sudah ganggu satu. Nih bunda sering dengar itu. Sudah make teman, ini dia make sampai bilang temannya bodoh, bilang temannya anjing, gila, bangsat, goblok. Siapa yang sedih? Pernah bunda cerita kalau kita masih hina kita punya teman atau make kita punya teman, siapa yang sedih? Tuhan Yesus pasti sedih karena kita bilang ini ciptaan Tuhan yang sangat
luar biasa. Tuhan Allah waktu ciptakan bilang sungguh amat baik, tetapi kita bilang apa? Anjing. Wah, waktu Tuhan Allah ciptakan saja bilang sungguh amat baik, tapi kita menghina teman kita maki. Jangan kita balas caci maki dengan caci maki. Waktu kita balas itu akan berkelahi lebih lagi. Kalau kita tidak balas waktu teman kita maki, kita diam saja. Atau ini di muka saja senang. Waktu temannya maki, kita tepuk tangan. Jadi temannya maki sampai tidak jadi, sudah dia diam sendiri. Tidak ini lagi. Jadi kita harus jangan balas. Senang saja, muka senang saja begitu. Karena dia tuh anak-anak Kristus yang hidup di dalam kasih dan damai. Dia tidak mau cari masalah, jadi dia tidak balas. Senang-senang saja. Bikin yang ini marah sampai tidak jadi, dia diam. Karena temannya tidak balas apa yang dia daftari maki temannya, tapi temannya tidak balas. Nah, itu anak-anak yang hidup di dalam Kristus. Tetapi hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat dan mendoakan teman supaya bertobat. Ya, jangan kita balas lagi, tapi kita pulang ke rumah berdoa. Saya berdoa untuk teman saya Lucy, karena dia masih marah-marah begitu. Berdoa minta sama Tuhan supaya teman kita itu bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itu anak-anak Kristus begitu. Kita tidak balas, tapi kita mendoakan teman kita. Firman Tuhan juga mengajarkan kita di pagi hari ini karakter orang yang hidup di dalam kasih dan damai Kristus. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, rajin baca Alkitab. Kalau mau hari-hari yang baik, tidak mau cari musuh, maunya tuh dengar firman Tuhan, itu malam kita ibadah supaya firman Tuhan tuh kasih ingat kita untuk jangan berbuat jahat. Kita mau marah, ada ingat tidak, tadi malam saya sudah baca Alkitab, itu Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sudah, kita langsung tidak jadi marah teman. Jadi itu, kalau kita mau melihat hari-hari baik, itu rajin baca Alkitab dengan mama, bapak, kalau ada kakak, adik, supaya firman Tuhan tuh ingatkan kita terus untuk jangan berbuat yang tidak Tuhan Yesus kehendaki. Itu anak-anak yang hidup di dalam kasih dan damai. Ya, selanjutnya ayatnya ke-10, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Hari Minggu tuh kita menyanyi, ya tuh menyanyi puji Tuhan waktu hari Minggu. Nanti hari Senin kita mulai lagi apa? Maki-maki teman, melawan mama, bicara yang Tuhan Yesus tidak inginkan kita bicara. Masih cerita orang, bicara teman, ini teman di sekolah tuh begini-begini. Padahal hari Minggu kita pakai puji Tuhan selalu. Tapi masih nanti hari Senin ke bawah maki-maki lagi. Oh, itu Tuhan Yesus tidak kehendaki yang seperti itu. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan melakukan yang baik. Kita pakai mulut untuk memuji Tuhan saja, jangan untuk pakai hal-hal yang tidak Tuhan Yesus kehendaki. Karena lidah ini kecil tetapi dapat membawa kita punya badan yang besar ini. Kalau kita tipu pakai mulut, bilang mama, ini dari tadi tante itu saya lihat dia yang ini curi, kita punya bunga di depan, dan mama pergi marah tante itu marah, polisi datang tangkap ini tante ini karena dia dari tadi curi. Mama punya sayur di depan, polisi datang tangkap, ternyata itu bukan tante itu lidah kecil ini, tapi dia bisa membuat satu badan ini masuk dalam penjara. Jadi kita hati-hati gunakan lidah. Dan hati-hati gunakan mulutmu. Kita pakai untuk puji Tuhan saja, baca firman Tuhan. Jangan untuk cerita orang, untuk maki-maki, itu Tuhan Yesus tidak kehendaki. Nah, selanjutnya lagi ada di sini. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ada yang suka cari, ini teman-teman ada kerja tugas di sana tendang ini. Dong punya lem sampai tumpah, punya bongkar-bongkar, dong punya ini. Mau ada kerja tugas tapi di sana pukul. Maunya tuh cari gara-gara, saya ada begitu di rumah.
suka cari gara-gara. Teman-teman ada duduk macam tidak suka lihat teman-teman tuh damai atau senang begitu, tidak suka macam dia tidak suka lihat maunya tuh ganggu saja. Jadi kalau waktu kita mulai sekolah minggu lagi tuh teman-teman bilang aduh malas sekolah minggu ya kalau anak itu dia ada, pasti nanti dia ingat kita sampai kapan pasti bahwa anak itu jangan kami teman dia ya, karena dia tuh suka ganggu, suka ini. Kalau kita main dia suka ganggu, nanti banyak orang yang nanti dia tidak punya teman. Kalau yang ini dia punya teman, tapi yang ini karena dia tidak punya teman, dia cari ganggu begitu, cari perhatian, biasa begitu. Cari perhatian supaya orang-orang semua balik lihat dia begitu. Biasa di sekolah juga begitu, ada anak yang suka cari perhatian dari ibu guru, di rumah juga begitu. Jadi biasa cari perhatian dari mama, bapak, dia bikin segala sesuatu saja yang supaya mama dan bapak marah begitu. Itu tidak boleh. Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang tidak suka cinta damai begitu, maunya bikin apa masalah saja. Bisa mama capek, bapak capek kalau kita bikin masalah terus, ganggu teman sedikit lagi adik sudah menangis karena kita tarik dia ke rambut, rampas adik punya mainan. Aduh tuh adik sampai tinggal menangis terus. Mama bilang kamu di rumah ini adik tinggal menangis terus. Kalau kamu tidak ada di rumah sini adik tuh tidak menangis. Itu tidak baik tuh. Pasti bilang kami ini anak-anak nakal. Siapa yang mau disebut anak-anak nakal? Tidak boleh. Ya firman Tuhan juga di 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tuhan Yesus punya mata dengan telinga itu mendengarkan kita setiap hari. Jadi kalau kita berbuat baik, Tuhan Yesus bahagia di atas sana, senang. Tapi kalau kita buat jahat seperti yang dari tadi tuh balas dendam, tabrak temannya dengan motor, itu Tuhan sedih, tidak mau lihat seperti itu. Kalau Tuhan sedih lihat anak-anak Tuhan selalu berbuat jahat. Jadi jangan lupa untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu Tuhan sangat mengasihi anak-anak yang berbuat baik. Di mana saja kita berada, di rumah bantu mama cuci piring, sapu, bantu bapak atau nenek, tetangga minta tolong kita bantu supaya mereka lihat apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Anak-anak sekolah minggu tuh begitu kalau kita bicara tuh langsung dengar. Jadi jaga kelakuan kita di mana saja kita berada, di rumah jadi berkat, di lingkungan, di tempat kita bermain itu harus jadi berkat, sehingga Tuhan Yesus lihat itu senang. Jadi kita jadi dapat berkat yang banyak. Tuhan Yesus berikan berkat. Karena itu anak ini tidak perlu suruh lagi. Pernah Tuhan Yesus ajarkan kita untuk jangan orang tua suruh lagi, dengan sendirinya kita langsung lihat, kita tolong. Karena mata Tuhan itu melihat orang-orang yang minta tolong. Nah, kalau dia minta tolong itu Tuhan dikasih lewat kita. Jadi kita punya berkat lebih atau uang, makanan yang lebih, kita bagi untuk saudara-saudara kita yang berkekurangan. Jadi itu Tuhan ini senang sekali lihat kita kalau buat begitu, membantu orang, menolong teman kita. Itu Tuhan sangat bersukacita, sangat mengasihi anak-anak yang cinta damai dengan memiliki kasih Kristus. Ya, firman Tuhan kita di pagi hari ini tentang judul firman Tuhan tadi, kasih dan damai. Bunda mau anak-anak di rumah harus lakukan itu setiap hari, di rumah, di lingkungan bermain, di tempat sekolah minggu, di sekolah, menjadi berkat bagi teman-teman. Apa yang dengar di pagi hari ini kita harus lakukan. Jangan kita dengar saja baru kita tidak lakukan. Ya, firman Tuhan kita di pagi hari ini sampai di sini, dan ayat firman Tuhan atau ayat hafalan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 12a. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. 1 Petrus 3 ayat 12a. Ingat ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu,
belum ada yang kirim itu. Bunda mau tunggu. Harus sekarang tuh Bunda mau minta anak-anak di rumah bikin ayat hafalan ini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bikin ayat hafalan satu kelompok atau 5 orang bikin ayat hafalan terus kirim. Kakak pengasuh kasih naik di YouTube. Jadi berkat bagi teman-teman lain yang tidak buat ayat hafalan, mereka semangat dan bikin ayat hafalan. Firman Tuhan kita di pagi hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati anak-anak di rumah supaya menjadi berkat bagi semua orang di mana saja kita berada, menjadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk mengakhiri sekolah minggu kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang begitu indah bagi kami, kasih dan damai, untuk selalu mengingatkan kami untuk berbuat baik di mana saja kami berada, di rumah, di lingkungan kami bermain, di sekolah, tempat sekolah minggu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi siapa saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan di rumah yang sudah mendengarkan firman di pagi hari ini, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka di rumah, di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba yang menyampaikan firman. Terima kasih untuk hikmat yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga hamba dapat menyampaikan firman di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saja doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam kreativitas kita di pagi hari ini. Apa kabar? Ya, anak-anak sudah siap untuk kreativitas kita di pagi hari ini? Haleluya. Saya sudah siap. Ya, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kreativitas kita di pagi hari ini. Yang pertama, kertas HVS. Yang kedua, krayon. 3, gunting, lem, bolpen. Kalau punya kertas origami boleh, kalau tidak ada tidak apa-apa. Langkah pertama yang kita lakukan, kita lipat kertas HVS tadi seperti ini, lipat menjadi 2. Kita gunting bentuk hati. Kalau anak-anak tidak bisa bentuk hati, gambar dulu bentuk hati seperti ini, baru tinggal gunting. Kalau tidak bisa, yang belum bisa pakai gunting, minta tolong mama. Seperti ini, terus kita nanti seperti ini, terus kita tulis ayat hafalan kita pagi hari ini, terambil dalam 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Kasih dan damai. Nah, setelah itu kita ini kasih lem di setiap kertas ini, kita tempel. Tapi kita tulis dulu di sini, saya mau mengasihi siapa. Jadi 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12, kasih dan damai. Terus ini saya itu siapa tuh? Ke Bunda Marta, tuh Marta mau mengasihi, tulis itu. Marta mau mengasihi, terus tulis di rumah ada siapa, Bapak,
tulis Bapak di sini dong, tulis Bapak, terus tempel di sini, tempel keliling di sini ya, nanti tempel tulis Bapak, Mama lagi begitu tulis Mama, tulis Mama. Kalau yang punya kertas origami, kalau tidak punya pakai kertas HPS putih seperti ini, terus kita kasih warna dulu, kasih warna, baru tempel. Nah, kalau yang tidak punya origami, kertas origami, pakai kertas putih, nanti kita kasih warna, nanti seperti ini. Tempel, tulis nama-nama semua, Bapak, Mama, Kakak punya nama siapa, Adik nama siapa, tulis. Yang kita kasih, tetangga juga tulis, teman-teman sekolah, siapa saja. Tete, nenek, tante, tulis. Pasti banyak, yang punya banyak tulis, nanti sampai di sini semua. Ya, kita bikin kartu kasih. Terus tempel, supaya kita ingat, oh siapa-siapa saja yang kita kasih. Untuk teman-teman yang seiman dengan teman-teman yang tidak seiman dengan kita, tulis juga tidak apa-apa. Supaya nanti lain kali, kalau kita apa yang kita lakukan, teman kita tuh lihat, nanti dia boleh masuk bersama-sama dengan kita, memuji Tuhan ya. Kreativitas kita di pagi hari ini, membuat kartu kasih. Nanti minta tolong Mama atau Kakak, nanti bikin video baru kirim. Bunda belum lihat, minggu lalu Bunda tidak lihat ada yang kirim ya. Sampai di sini kreativitas kita di pagi hari ini. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan yang tadi disampaikan Bunda Marta? Dan kreativitasnya seru bukan? Adik-adik, kreativitasnya bisa dikumpulkan di kakak pengasuh di wilayah tempat adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita akan menyanyi satu lipat tangan dan kita akan berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Satu lipat tangan, dua tepuk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kalian juga bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain dengan cara membagikan video kepada teman-teman yang lain agar bisa menonton. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa mengisi absen di kolom komentar. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online selanjutnya. Dadah.